Alhamdulillah. Kita tepuk anak soleh ya, Nak ya. 1, 2, 3. Aku anak soleh rajin salat kita aku anak soleh. Yes. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas materi TK 6 lingkungan bersih, sehat dan asri. Itu tema yang ketiga, yaitu lingkungan sekolah. Guru, Ini apa sayang? pakai buku atau Tidak perlu pakai buku. Cukup perhatikan saja, menyimak materi yang akan Bu Guru berikan. Jadi anak-anak mohon ya. Oke, baik. Guru mau anak-anak. Ya, kita mute all dulu semuanya. Maaf ya. Nanti akan Bu Guru mute agar anak-anak bisa fokus ke suara Bu Guru saja. Coba sekarang Bu Guru tanya, jika suara Bu Guru jelas, anak-anak boleh angkat jempolnya. Jika suara Bu Guru jelas, silakan anak-anak angkat jempolnya. Nunu, suaranya? Suara Bu Guru jelas, Nunu? Oke, alhamdulillah. Berarti suara Bu Guru sekarang jelas ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Bu Guru sudah menyiapkan PowerPoint agar memudahkan anak-anak dalam memahami materi. Oke, tunggu sebentar. Oke. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Nah. Oke, baik. Sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dan subtema ketiga yaitu tentang lingkungan sekolahku. Materi pertama kita akan membahas tentang PPKM. Nah, anak-anak boleh dilihat di sini. Di sini ada muncul suasana dalam kelas. Nah, kita lihat nak. Di dalam kelas kita bergotong royong melakukan atau membersihkan kelas bersama-sama. Di sini semua anak sibuk. Semua anak mempunyai tugasnya masing-masing untuk membersihkan kelas. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang menghapus papan tulis dan membersihkan kaca. Tapi anak-anak kita lihat di sini fokus ke figura yang ada di atas papan tulis. Kita lihat di sana di atas papan tulis, tepatnya di depan kelas, terdapat 3 figura yang terdiri dari wajah Presiden Republik Indonesia, burung Garuda, dan juga di situ ada wakil dari Presiden Indonesia. Nah, Bu Guru mau tanya, apakah kamu masih ingat bunyi dari sila-sila Pancasila? Kalau Bu Guru tanya, Pancasila ini terdiri dari berapa sih, Nak? 5 atau 6? Betul, terdiri dari 5 sila Pancasila. Nah, setiap sila Pancasila ini mempunyai bunyi yang berbeda, juga lambang yang berbeda-beda. Sekarang Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk melafalkan
bunyi dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi ketika Bu Guru membacakannya dari sini, anak-anak tolong ikuti dari rumah ya. Siap tidak? Siap ya? Oke. Kita mulai. Kita mulai dari sila yang pertama. Anak-anak boleh ikuti Bu Guru. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Nah, ini adalah tadi kita sudah membacakan Pancasila yang terdiri dari 5 sila Pancasila. Yang pertama dilambangkan dengan apa ya? Coba, sila pertama dilambangkan dengan apa? Bintang, betul sekali. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, sedangkan sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sedangkan sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan yang terakhir sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Anak-anak, hari ini kita tidak akan membahas kelima sila ini, tapi kita akan membahas salah satu dari bunyi Pancasila, yaitu sila ketiga, yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, kita akan membahas sila ketiga. Di sini dia mempunyai lambang pohon beringin dan juga mempunyai bunyinya seperti ini. Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, sila ketiga Pancasila ini bermakna bahwa kita semua ini sebagai makhluk sosial harus bersatu dan bekerja sama. Karena seperti yang kita ketahui, kita membutuhkan orang lain untuk untuk membantu kita, dan orang lain pun harus mau bekerja sama dengan kita. Jadi intinya kita sebagai manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita tidak bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Contohnya kita di sekolah. Banyak sekali kegiatan di sekolah yang kita lakukan dengan cara bekerja sama. Contohnya adalah piket di dalam kelas. Nah, piket di dalam kelas ini apakah dilakukan oleh satu siswa saja? Dilakukan oleh satu siswa saja apa bukan kalau piket dalam kelas? Tidak. Piket di dalam kelas dilakukan oleh beberapa orang siswa. Dan yang membereskan atau membersihkan kelas ini juga harus dilakukan bersama-sama. Nah, kita lihat contoh apa saja ya. Sikap yang mencerminkan sila ketiga. Nah, di sini ada gambar anak-anak sedang membersihkan halaman sekolah. Ada yang membuang sampah, menyapu halaman, menyapu lantai, membersihkan rumput-rumput liar, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dinamakan bekerja sama membersihkan sekolah. Karena bekerja sama membersihkan sekolah ini merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sedangkan yang kedua ada, anak-anak di dalam kelas tentunya kita mempunyai banyak sekali teman.
ada yang dia berasal dari Jawa, ada dia yang berasal dari Minangkabau, ada dia yang berasal dari daerah luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera. Nah, di sini tidak membeda-bedakan teman. Jadi anak-anak walaupun kita di dalam kelas berbeda-beda, berbeda dari daerah asalnya, kita tetap harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh memilih-milih teman. Karena walaupun kita berbeda suku bangsa, tapi kita tetap satu Indonesia. Begitupun dengan ciri fisik. Keberagaman di Indonesia ini bukan hanya dari suku bangsanya saja, tapi dari keberagaman fisik. Ada anak yang mempunyai rambut panjang, ada anak yang mempunyai rambut keriting, ada anak yang mempunyai warna kulit gelap ataupun warna kulit putih atau terang, juga bentuk wajah. Nah, keberagaman fisik ini tidak boleh dijadikan sebagai, aku tidak mau temenan sama dia deh, Bu. Dia warna kulitnya beda dengan saya. Tidak boleh seperti itu, nah. Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus berteman dengan siapa saja. Apalagi anak-anak, insya Allah anak-anak yang solih dan solihah, tidak boleh yang namanya memilih-milih teman. Siap? Oke ya. Oke, kita lanjut ke, di sini ada upacara bendera. Nah, mengikuti upacara bendera dengan khidmat pun merupakan salah satu cerminan atau sikap yang mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat perintah. Nah, kita lihat di sini, kalimat perintah itu apa ya, Bu? Sebelumnya kita udah belajar kalimat tanya, terus kalimat ajakan, terus apa lagi? Nah, sekarang bagian kalimat tanya, kalimat perintah. Kalimat perintah ini merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Tentunya ketika kita meminta orang untuk melakukan suatu hal harus dibarengi atau harus diiringi dengan kalimat yang kalimat yang baik, kalimat yang sopan, kalimat yang tidak membentak, kalimat yang tidak keras. Nah, jadi kita pun ketika meminta sesuatu kepada orang atau melakukan suatu kalimat perintah harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, di sini Bu Guru punya ada 5 contoh kalimat perintah, tapi ini tidak semuanya kalimat perintah. Jadi kita akan sama-sama melihat dari kelima ini mana saja sih yang merupakan kalimat perintah. Oke? Kita lihat di sini. Kita lihat di nomor 1. Sebentar. Oke, kita lihat nomor 1. Kita baca sama-sama anak-anak di layar. Yuk, kita baca sama-sama. Bu Guru sedang mengajar di kelas. Nah, Bu Guru sedang mengajar di kelas ini, dia merupakan sebuah kalimat perintah atau bukan ya? Bukan. Ini kalimat yang nomor 1 bukan merupakan kalimat perintah. Jadi akan kita berikan tanda silang karena dia bukan merupakan kalimat perintah. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2, Nak. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, buanglah sampah di tempat sampah ini merupakan kalimat perintah atau bukan? Kalimat perintah atau bukan? Ya, ini adalah sebuah kalimat perintah. Karena orang yang sedang membuat kalimat ini menyuruh kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti ketika ini adalah sebuah kalimat perintah, maka akan kita berikan tanda checklist, oke? Nah, sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3 kita baca sama-sama. Anak-anak bermain di halaman sekolah. Ini merupakan kalimat perintah atau bukan? Bukan, betul, hebat Pandu. Nah, ini bukan merupakan kalimat perintah, berarti akan kita berikan tanda
silang. Oke. Nah, kita selanjutnya ke nomor 4. Udah muncul. Yang nomor 4 ini kita baca. Letakkan sepatu di rak sepatu. Nah, ini kira-kira kalimat perintah atau bukan ya, Nak? Betul. Ini adalah sebuah kalimat perintah. Karena dalam kalimat ini menganjurkan kita untuk menyimpan sepatu di tempatnya, yaitu di rak sepatu. Nah, berarti ini adalah sebuah kalimat perintah. Kita berikan tanda checklist. Dan yang terakhir, jagalah kebersihan sekolahmu. Nah, ini merupakan kalimat perintah atau bukan? Kalimat perintah. Ini kalimat perintah, Nak. Karena di sini dalam kalimat jagalah kebersihan di sekolahmu, ini mengandung makna atau mengandung arti menganjurkan kita atau memerintahkan seseorang untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan sekolahnya. Nah, berarti ketika orang meminta atau memerintahkan seseorang untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dengan kalimat jagalah kebersihan sekolahmu, berarti ini adalah sebuah kalimat perintah. Oke? Paham sampai di sini? Oke. Kita lanjut ke Oke. Nah, di sini ada PJOK. Sebentar, kita betulkan dulu. Nah, ada PJOK. Kita akan membahas tentang gerakan-gerakan apa saja atau langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita akan melakukan gerakan squat jump. Gerakan squat jump itu apa sih, Nak? Gerakan melompat di tempat. Ingat-ingat ya, gerakan squat jump adalah gerakan melompat di tempat. Adapun gerakan ini terdiri dari 3 gerakan yang berurutan. Kita lihat di gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini namanya adalah sikap menolak atau mendorong tubuh. Jadi, sikap pertama kita ini yang pertama adalah berdiri yang tegak, tangan di atas kepala atau di belakang kepala, lalu kita mendorong tubuh ke bagian atas. Jadi, kita seperti melayang. Nah, kita mendorong atau menolak tubuh ke atas. Nah, itu adalah gerakan yang pertama. Yang keduanya adalah, lihat di sini, sikap melayang. Jadi ketika kita telah melakukan gerakan menolak atau mendorong tubuh, otomatis tubuh kita akan melayang. Nah, ini adalah gerakan yang keduanya. Jadi ini berurutan ya. Sikap pertama menolak atau mendorong tubuh. Sikap yang kedua adalah sikap melayang. Nah, yang terakhir, ini nanti dia akan mendarat lagi. Nah, mendarat ini jangan lupa kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Nanti pun akan bergantian seperti itu. Jadi dalam gerakan squat jump atau melompat di tempat ini terdiri dari 3 gerakan. Ada sikap menolak atau mendorong tubuh, sikap melayang, dan sikap mendarat. Nah, kalau misalnya kita urutkan ketiga gerakan ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Seperti yang anak-anak sudah lakukan kemarin. Oke. Seperti yang anak lakukan kemarin, ini merupakan gerakan squat jump yang terdiri dari 3 gerakan yang berurutan. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kita akan ke matematika tentang satuan berat dengan menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini dapat kita buat atau dapat kita lakukan dengan memanfaatkan barang-barang sederhana. Seperti kemarin kita sudah membahas atau mempelajari tentang kita bisa menggunakan gantungan baju. Dengan gantungan baju,
terus 2 plastik transparan dan kelereng serta barang-barang yang akan kita timbang. Nah, dengan timbangan sederhana ini kita bisa tahu nih mana barang yang lebih berat dan mana barang yang lebih ringan. Nah, kita lihat di sini, Nak. Di sini ada tas. Tas dan topi. Nah, tas dan topi ini bisa kita gunakan atau kita buat sebuah kalimat yang menunjukkan lebih berat mana atau lebih ringan mana. Jadi bisa menggunakan kalimat seperti ini. Tas lebih berat daripada topi. Jadi kita jangan sampai ketukar, nah. Jangan sampai di sini yang sebenarnya berat tas, tapi anak-anak malah menuliskannya topi lebih berat daripada tas. Nah, kalau seperti itu salah atau tidak benar. Karena di sini pada kenyataannya atau pada gambarnya yang lebih memiliki bobot berat atau volume yang lebih berat adalah tas dibandingkan dengan topi. Adapun bisa kita balik bahasanya. Bisa dengan menggunakan seperti ini. Topi lebih ringan daripada tas. Jadi kalau misalnya dengan kata lebih ringan, diketahui bahwa topi ini lebih ringan, lebih tidak berat daripada tas. Nah, itu dia. Kita lanjut ke baju dan jam dinding. Nah, baju dan jam dinding ini Bu Guru mau tanya coba. Lebih berat baju apa jam dinding sih, Nak? Lebih berat baju apa jam dinding? Jam dinding. Berarti baju lebih ringan atau lebih berat? Baju berarti lebih ringan atau lebih berat dari jam dinding? Lebih ringan. Berarti kalau lebih ringan itu dia tidak lebih berat dari jam dinding. Jadi kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Baju lebih ringan daripada jam dinding atau jam dinding lebih berat daripada baju. Oke, baik. Nah, di sini ada gambar yang A, berat satu botol sama dengan 7 kelereng dan berat 1 kaleng sama dengan 6 kelereng. Jika Bu Guru tanya, mana yang lebih berat? Gambar yang A, berat botol sama dengan 7 kelereng atau yang B, berat 1 kaleng sama dengan 6 kelereng? Jawabannya adalah yang A. Berat 1 botol sama dengan 7 kelereng. Berarti ini yang lebih berat. Karena kita bisa lihat dari satuan kelereng yang ada di dalam plastiknya. Mana yang lebih banyak? Yaitu yang lebih banyak adalah yang A. Begitupun soal yang selanjutnya. Di sini ada berat kertas sama dengan 3 kelereng. Berat kardus sama dengan 5 kelereng. Nah, jika Bu Guru tanya mana yang lebih berat, kita fokus ke kelereng yang ada dalam plastik. Lihat, yang gambar pertama kelerengnya hanya ada 3. Yang gambar kedua atau gambar yang B, kelerengnya ada 5. Berarti mana yang lebih berat? Gambar A atau gambar B? Gambar yang B, yang kelerengnya atau yang isi kelerengnya ada 5. Nah, itulah materi subtema 3 tentang lingkungan sekolahku. Sekarang Bu Guru mau suara anak-anak biar muncul kembali karena Bu Guru mau tanya secara random. Mau tanya satu-satu, tapi sepertinya tidak semuanya akan kebagian bertanya ya. Jadi Bu Guru akan tanya ke beberapa anak saja. Apakah anak menyimak materi yang Bu Guru berikan? Oke, siap ya? Coba Bu Guru mau tanya sama Kinara, suara Bu Guru terdengar? Terdengar. Oke, Kinara, Bu Guru mau tanya. Dalam Pancasila terdapat berapa bunyi payung? Terdapat berapa gambar? Lima, betul sekali. Nah, sekarang Bu Guru mau ke Pandu. Oke, Pandu. Coba Pandu sebutkan
lambang dari sila ketiga. Ya, lambang dari sila ketiga, Nak. Pohon beringin, ya. Oke, selanjutnya Bu Guru mau tanya terakhir ke sebentar. Oke, Bu Guru mau tanya sama Alex. Alex, sila ke-1 memiliki lambang apa ya, Nak? Bintang. Bintang. Oke, hebat. Terakhir, Bu Guru mau tanya sama Bintang. Bintang, terdengar suara Bu Guru, Nak? Terdengar. Oke, Bintang dalam gerakan squat terdiri dari berapa gerakan? 3. 3, betul, hebat sekali. Terakhir deh, satu lagi Bu Guru mau tanya sama apa ya? Atala. Oke, Atala, coba sebutkan lambang Pancasila yang kelima apa ya, Nak? Padi dan kapas, hebat sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Semoga anak dapat memahami materi hari ini dengan baik dan di minggu besok kita sudah berada di tema terakhir. Tema ke-6. Jadi nanti pekan depannya lagi kita sudah berganti buku, oke? Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung dalam pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi dengan baik, bisa memahami materi dengan baik, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kita doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, boleh kamera kita foto bersama dulu. Lihat senyum paling manis dari anak-anak. Kita foto dulu bersama. Tunggu sebentar. Nanti hitungan ketiga anak-anak tahan senyumnya. Dah. Oke, terima kasih. Boleh keluar dari Zoom meeting ini.